Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang analisis Undang-Undang Cipta Kerja Bab 3 peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan. Substansi bab yang dianalisis: penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi. Paragraf 1 tentang undang-undang secara keseluruhan umum. Paragraf 2 membahas tentang sektor kelautan dan perikanan serta sektor pertanian. Paragraf 3 peternakan dan kesehatan hewan serta sektor kehutanan. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab 3 membahas tentang ekosistem investasi dan kegiatan yang mana di dalamnya terdapat beberapa substansi bab, yakni substansi diantaranya penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan persyaratan investasi halaman 101 sampai 200. Melalui undang-undang ini, pemerintah melakukan penyederhanaan aturan untuk investasi kegiatan berusaha dan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha dan pengadaan tanah serta penggunaan lahan, yakni mewajibkan pemerintah. Melalui undang-undang ini, pemerintah melakukan penyederhanaan aturan untuk investasi dan kegiatan berusaha dengan menyederhanakan persyaratan dasar perizinan usaha dan pengadaan tanah serta penggunaan lahan, yakni mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang sesuai dengan pasal 6. Kemudian pemerintah pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital sesuai standar ke dalam sistem perizinan kegiatan usaha secara elektronik. Kemudian pelaku usaha mendapatkan informasi tentang rencana lokasi kegiatan usahanya yang sesuai dengan RDTR sesuai pasal 36A, dan setelah mendapatkan konfirmasi kesesuaian dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai pasal 37, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan usahanya melalui perizinan kegiatan usaha secara elektronik. Sektor kelautan merupakan salah satu sektor usaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni paragraf 2 tentang kelautan dan perikanan mencakup kemudahan perizinan yang kini hanya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi pada pasal 27 tertulis kapal perikanan milik WNI yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Setelah itu kapal yang terdaftar akan diberikan perizinan berusaha. Di sektor perikanan dalam UU Cipta Kerja, kewenangan untuk menetapkan rencana pengelolaan perikanan juga dialihkan ke pemerintah pusat sesuai pasal 25A. Salah satunya adalah kewenangan menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pada sektor pertanian, penetapan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan cukup mempertimbangkan dua hal, yaitu jenis tanaman, ketersediaan lahan yang secara agroklimat sesuai pasal 14 ayat 2. Dalam pasal lainnya mengatur mengenai jangka waktu bagi perusahaan perkebunan, tetapi tidak dijelaskan minimum yang harus diusaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah secara tegas memudahkan masyarakat yang ingin membuka perizinan berusaha khususnya di sektor pertanian. Undang-Undang Cipta Kerja juga menyederhanakan terkait peraturan dalam menyelenggarakan kegiatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan. Di dalamnya juga mengatur ekspor impor bibit ternak. Pemerintah juga mengatur tentang budidaya ternak. Disebutkan bahwa budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternak, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Pada sektor kehutanan, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mendapat perizinan kegiatan usaha serta kemudahan persyaratan investasi sesuai pasal 35.
Hal tersebut meliputi pemanfaatan kawasan kehutanan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil bukan kayu, pemanfaat hasil hutan kayu, pemukiman hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kesimpulan, menurut kami Undang-Undang Cipta Kerja ini sukar dipahami arah maksud dan tujuannya, dikarenakan banyaknya aturan yang tidak dan kurang dijelaskan secara spesifik mengenai syarat-syarat yang harusnya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai bekal dalam melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor. Undang-undang tersebut sangat membingungkan dikarenakan terdapat pasal-pasal yang tidak berurutan. Secara garis besar, dalam UU Cipta Kerja sebenarnya merupakan niat baik dari pemerintah dengan tujuan mempermudah penanaman modal agar terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi tujuan yang baik perlu pengorbanan yang tidak kecil. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya meluruskan niat baiknya dengan cara memperjelas atau memperkuatnya jika perlu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri agar juga kejelasan dan niat baik tersebut dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan. Dan penting bagi pemerintah meluruskan segala sesuatu yang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dari berbagai sumber yang kami baca dan pahami, sebaiknya undang-undang tersebut dibuka dengan dikeluarnya peraturan menteri, peraturan pemerintah agar tidak menyebabkan kerancuan dalam pemahaman pelaku usaha yang ingin melakukan perizinan kegiatan usaha. Lebih lagi dalam bidang urusan perizinan agar diperjelas sejelas-jelasnya. Jika perlu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat dengan mengadakan diskusi terkait masalah-masalah yang mungkin timbul atau menjadi keresahan masyarakat kebanyakan, agar kedepannya tidak timbul lagi permasalahan akibat kesalahpahaman ataupun hal-hal lain yang menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami rasa hal ini perlu dilakukan sebab melihat kondisi sekarang yang tentunya ada pasal-pasal yang mungkin menjadi pemicu ketidakpuasan masyarakat atas kerja pemerintah saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.